Sobat Bio, masuk ke episode kedua nih kita kali ini. Tapi sayang masih belum ada judulnya di ujung sini. Kita masih minta bantuan dari sobat-sobat Bio nih. Kasih nama podcast kita apa, bantu ya. Nanti bisa komen di YouTube atau di medsos kita yang lainnya. Kali ini kita masih bahas masalah Maluku Utara. Menarik Maluku Utara karena kenalin dulu sebelum kita lanjut. Bang Abe, apa kabar? Kabar baik, Pak. Sehat-sehat? Sehat, Pak. Gimana penerbangan? Dari Maluku Utara ke sini? Lumayan lama, 3 jam. 3 jam capek ya? Jadi Sobat Bio, ini Bang Abe, ini rekanan kita dari Wahana Visi Indonesia. Jadi beberapa saat yang lalu, Biokonversi dengan Wahana Visi Indonesia bekerja sama. Kami mempunyai target kerjasama kami adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di Maluku Utara. Bang Abe ini salah satu staf dari WVI yang memang tiap harinya ada di lapangan ya Bang ya? Ya, Pak. Tiap hari di lapangan. Jadi mulai September, Oktober kemarin ya Bang ya? Udah keliling ya Bang ya? Kemana aja Bang kemarin Bang kelilingnya? Kalau Wahana Visi kan untuk program Moringa yang kerjasama dengan teman-teman di Biokonversi itu kan wilayah layanan kami. Oke. Satunya di Kota Ternate, satunya di Halmahera Utara, dan yang ketiganya di Halmahera Barat. Halmahera Barat. Kota Ternate dia pulau sendiri, sedangkan Halmahera Utara sama Halmahera Barat ini dia di Pulau Halmahera. Jadi beda pulau ya, terpisah ya. Itu jarak berapa naik boat itu ya? Kalau dari Ternate harus nyebrang laut, sekitar 1 jam lah. 1 jam. Ke Halbar. Okay. Kalau ke Halbar ke Halut bagian utaranya kan? Oke. Itu bisa mungkin sekitar 2-3 jam di perjalanan. 2-3 jam. Oke. Nah, ini Bang, ini pertanyaan mendasar sih. Kenapa sih biokonversi yang dipilih oleh WVI untuk kerjasama? Kan sebetulnya kan pupuk organik kan banyak pilihan kan? Ada yang saya tahu tuh ada puluhan bahkan gitu kan. Nah, kenapa biokonversi Bang? Bisa cerita nggak? Jadi kan di WVI itu yang program kami sekarang kan Moringa namanya. Moringa. Oke. Di Indonesia kan mungkin untuk peningkatan pendapatan bagi petani miskin ya. Iya. More income generate. Oh, Moringa itu more income generate. Ya, family in Indonesia. For poor family in Indonesia. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini adalah meningkatkan pendapatan petani miskin di Indonesia. Ya. Mulia banget Bang. Oke, terus Bang. Kami itu 30% Pak. 30% dari petani yang kami dampingi itu meningkat pendapatannya. 30% dari yang dia pendapatan sekarang nih? Dari pendapatan sekarang. Oke. Dia harus meningkat 30%. Terus perjalanannya kan sebenarnya setelah riset kemudian ditentukan bahwa komoditas yang akan diintervensi itu pala. Pala ya? Ya. Kenapa Maluku Utara? Karena palanya tadi itu tadi. Oke. Karena kan Maluku Utara penghasil pala terbesar di dunia mungkin ya? Apa di Indonesia? Ada datanya nggak sih? Ada datanya, tapi kalau dari sejarahnya kan panjang. Sejarah panjang nih. Iya, panjang. Pala itu kan orang dari luar datang cuma cari bahan rempah ini ya. Maluku. Iya. Nah, terus ketika sudah temukan komoditasnya, kami cek petaninya. Ternyata di petani itu banyak masalah ternyata. Banyak kendala ya. Dari data yang kami punya itu Maluku Utara punya sejarah pala, tapi dalam perkembangannya sampai sekarang dia bukan lagi penghasil terbanyak produksinya. Sejak kapan tuh? Riset sekitar 2018 riset kami itu. Jadi jumlah produksinya sebenarnya dia lebih rendah dibandingkan wilayah yang dulu tidak terkenal dengan rempah. Maksudnya di Indonesia juga apa di luar negeri? Oh, di Indonesia juga. Papua. Terus ada satu wilayah di Sulawesi Utara. Riau, Aceh itu kan kamu juga nanam pala. Iya. Itu sebenarnya menjadi catatan. Jadi ketika cek petani, ternyata kita yang dulu sejarahnya dikenal dengan rempah, ternyata produksi tapi kalah nih. Produksinya rendah. Iya. Dicek lagi, kecek petaninya ternyata ada masalah ditemui di petani. Misalnya mereka tidak punya maksudnya belum ada penanganan terhadap misalnya busuk buah atau kanker. Oh, jadi kendalanya itu tadi masalah di hama ya, hama dan hama penyakit. Oke. Nah, jadi teman-teman WV ini memang terjun langsung ke petani ya? Langsung ke petani. Oke. Setelah dapat data itu kan kami coba konsultasi lagi dengan teman-teman yang lebih paham sisi ilmiahnya ya. Ahli-ahlinya. Kemudian disarankan memang
Ada juga untuk saran untuk penggunaan penggunaan bahan kimia. Tapi karena memang kami berpikir bahwa akan ada residu sisa dan kemudian dampak negatif juga kan bisa ditimbulkan nih. Betul. Akhirnya dipilihlah memang kalau untuk penyelesaian kami inginnya ke organik. Oh. Itu belum kenal biokonversi sebenarnya. Belum ini ya. Belum kenalan kita ya. Oke. Tapi pilihannya dua. Pilihannya itu. Tidak gunakan kimia dan gunakan organik untuk maksudnya dari sisi lingkungannya juga kita dapat. Masuk dari sisi penanganan terhadap masalah juga selesai gitu untuk. Jadi lingkungan dapat, terus kesejahteraan juga dapat gitu ya. Oh, jadi maaf saya agak potong. Jadi WVI ini juga menitik beratkan ke masalah lingkungan ya. Jadi mengurangi penggunaan pupuk kimia. Mengurangi penggunaan kimia itu. Terus perjalanannya kan dari riset lagi dengan teman-teman yang lebih paham sisi ilmiahnya, ternyata mereka bilang harus memang ada satu cara penyelesaian yang paling dianjurkan ya, itu penggunaan trichoderma. Trichoderma. Setelah dicek di seluruh berbagai produk ya, organik, cair, produk organik cair, dan itu temukan ada di biokonversi. Gitu. Dikejar nih biokonversi, mau nggak kita sama-sama nih kerja untuk kelompok untuk. Iya. Oh, jadi poinnya itu trichodermanya itu ya. Tadi lingkungan ya satu, karena memang biokonversi kan pola produksinya atau proses produksinya kan ramah lingkungan, organik. Yang kedua mengandung trichoderma. Nah, itu di situ alasannya ya kenapa biokonversi. Ya makanya memang kita ngerasa ngerasa dikejar-kejar juga. Bukannya so GR ya, tapi memang iya dikejar-kejar karena kita berpikirnya kan ya wilayahnya cukup jauh ya kan, kita takutnya kan memperhitungkan risiko kendala segala macam, tapi akhirnya udah terjalin kerjasama, kita sama-sama bangun Maluku Utara ya gitu. Nah sekarang kemarin kan baru kegiatan nih Bang Abe keliling Maluku Utara. Apa aja sih yang dilakukan Bang di grassroots tuh di petani ya, mungkin di PPL-nya apa aja Bang? Coba cerita Bang, apa aja yang dilakukan Bang? Apa aja kendala-kendalanya Bang? Kalau di WPI sebenarnya sambil proses penjajakan untuk kerjasama ya dengan teman-teman di bio itu, kami dalam proses itu kan kami sebenarnya udah lakukan pendampingan ke petaninya. Pendampingan. Jadi pendampingan ke petani itu menjelaskan misalnya good agriculture practice untuk pala itu sebenarnya bagaimana? GAP-nya ya. Jelaskan ke mereka sambil kemudian juga lakukan uji coba kecil. Demplot. Bikin demplot. Nah, demplotnya itu di tanaman yang udah menghasilkan atau yang belum menghasilkan? Kalau yang lebih banyak yang dilakukan itu lebih banyak kepada tanaman yang sudah menghasilkan. Yang udah berbuah ya. Sumber dari riset awal itu kan sebenarnya masalah itu kan ada di tanaman dewasa. Tanaman yang udah berbuah ya. Tanaman yang udah berbuah. Itu biasanya rata-rata usia berapa Bang? Yang waktu itu di demplot? Di atas usia berapa itu? Biasanya di atas 10 tahun Pak. 10 tahun ya. Kalau pala sendiri berapa sih maksimum usianya? Dia itu bahkan ada yang dipanen sekarang, petani yang panen sekarang itu pala udah lebih dulu dari dia. Jadi udah bapaknya dia. Bapaknya dia mungkin. Kakeknya ya. Lahir pala itu sebenarnya udah ada. Dan masih berbuah. Wah, luar biasa. Di Ternate kan kalau di Ternate ada kita kenal misalnya cengkeh avo. Iya. Cengkeh peninggalan Belanda. Yang sama-sama dulu itu, dan itu masih produksinya masih bagus ya. Produksi. Oke. Jadi tergantung ya perawatannya aja sebenarnya ya. Kalau kita ngerawatnya baik, jaga baik, mereka sampai usia tua juga nggak ada masalah ya. Karena buahnya juga masih baik gitu ya, jumlahnya baik gitu ya, kualitasnya juga baik gitu. Dia panen itu setiap berapa bulan sih, Bang? Dia itu kan tanaman yang buahnya tidak berdasarkan musim. Jadi terus-terusan dalam 1 tahun itu terus-terusan. Dia berbuah sepanjang tahun. Setiap berapa bulan? Kalau dari mulai masa keluar bunga sampai panen itu mungkin bisa sekitar 3 bulan lah. 3 bulan. Tapi itu akan buah terus. Jadi kalau kayak contoh durian kan durian buah terus habis. Malah enggak, malah dia akan buah terus. Bunga lagi, tunas. Siap panen. Iya. Berkeluar bunga. Jadi memang berbuah sepanjang tahun. Berarti bisa dibilang dalam 1 tahun itu 4 kali panen. Sebenarnya petani bisa bilang 3 kali panen. 3 kali lah. Tapi ada 1 kali panen besar. Raya. Hampir sama kayak kakao ya. Ada panen rayanya ya. Karena kakao juga gitu, setiap 4 bulan dia panen dan ada panen rayanya. Oke. Panen besar. Jadi WVI dampingi itu Pak. Jadi selain dampingi di tingkatan petani untuk bagaimana
memperbaiki GAP-nya. Terus kami juga bekerja memang isunya kan bagaimana keterlibatan perempuan dan laki-laki. Oh, Jadi maksudnya tidak gimana hanya- nih perempuan dan jadi laki-laki? Tidak hanya kalau selama ini orang bilang petani itu kecenderungannya ke laki-laki Bapak-bapak, semua, kan? Bapak-bapak semua. Sekarang? Dan sebenarnya di dalam tingkatan rumah tangga petani itu ada bagian-bagian pengambilan keputusan itu juga sebenarnya ibu-ibu, Mama-mama ya? mama-mama yang menentukan. Iya, karena kan kalau biasa bapak-bapak kan agak ngeri juga sama mamanya. Oh, jadi gimana? Perannya gimana, Bang? Dibuat seperti apa sama WFI ini? Ya. Kami kalau pendampingan petani memang isu gender memang sangat penting untuk diperhatikan. Oke. Jadi misalnya untuk pembelian input pertanian untuk ke pala atau tanaman lain. Iya, pembelian pupuk maksudnya. Misalnya untuk pembelian pupuk, Pak. Oke. Untuk pembelian pupuk, itu bisa saja bahwa bapak yang aplikasi Ah, tapi penentuan untuk beli alokasi Belanja tiap bulan nih. alokasikan dana itu ibu. Ibu. Oh. Makanya penting sekali untuk petani perempuan dan petani laki-laki dalam satu rumah tangga itu dilibatin bersama. Jadi tidak bisa hanya Dia menyusun anggaran gitu ya. sama-sama nyusun anggaran, sama-sama nyusun visinya begitu, Pak. Iya. Visi untuk rumah tangganya. Betul. Karena yang- itu kan ya berkaitan sekali kan gitu kan. Si ibu yang nyusun keuangannya, bapak kan sebagai decision maker nih, Decision maker-nya, pembuat ya. keputusan. Tapi si ibu nih yang menyarankan ini ternyata. peran. Peran petani perempuan itu yang mungkin banyak belum Di apa? Disosialisasikan ya. Makanya Menarik. kami mencoba untuk setiap aktivitas di lapangan itu sensitif juga untuk keterlibatan perempuan dalam aktivitas. Jadi selalu disisipkan tuh informasi itu, edukasi itu dalam edukasi, ya itu kita sisipkan. Kemudian anak, karena memang WFI memang kan fokus untuk ibu isu anak. isu tentang anak. Jadi memang isu tentang anak, tentang keterlibatan perempuan laki-laki dalam rumah tangga dan disabilitas. Jadi komprehensif ya, lengkap ya. Oke. Karena pas mau beli pupuk biokonversi untuk pala kan bukan bapaknya, Iya, ibunya. Iya. Pakai biokonversi gitu. Iya. Jadi memang harus orang-orang yang juga berperan untuk memberikan masukan dalam rumah tangga. Iya. Itu juga penting untuk dilibatkan. Jadi bukan hanya decision maker-nya. Jadi dari aspek sosial pun WFI juga touching ya, artinya gitu. Oke, itu menarik banget, Bang. Nah, sekarang apalagi? Nah, target nih, Bang. Apa? Ini kan kita baru kerjasama kan di tahun ini. Ya. Apa sih yang ditargetkan oleh WFI dalam waktu dekat ini dengan kerjasama ini, gitu? Kalau tadi kan meningkatkan 30%, ya kan? Nah, apalagi kira-kira yang mau dicapai itu gimana gitu loh? Apa? Jadi kalau di program Moringa sendiri kan agak berbeda dengan program yang lain. Memang kami tidak langsung memberi dampingi petani itu tidak dalam rangka memberi bantuan, tidak. Oke. Menciptakan kemandirian itu yang penting sebenarnya. Iya. Menciptakan kemandirian. Jadi bagaimana membantu mereka melatih untuk mengatur keuangan, kemudian mendapatkan informasi GAP. Iya, tadi GAP udah, terus keuangan, mengatur keuangan. Diatur baik, mungkin bisa membantu juga mereka untuk peningkatan pendapatannya. Nah, kalau yang ke depan sebenarnya agenda kami farmers meeting itu sangat penting. Betul. Sangat penting untuk dilakukan bersama-sama petani. Artinya informasi GAP seharusnya dia tersosialisasi masif ya. Dia tersosialisasi masif kepada petani dan teman-teman yang membantu di lapangan kan ada kami dengan teman-teman bio juga untuk membantu proses lapangan, ada agronomis yang bekerja di lapangan. Iya. Yang memang dia nanti langsung connect dengan petaninya. Betul. Dia dibekali dengan informasi, sebagian besar informasi, dan nanti itu akan membantu dia untuk menyampaikan produk biokonversi kepada petani dan juga membantu mereka untuk perbaikan GAP ini. Iya betul, karena petani itu kan dia tuh banyak sekali pertanyaan dalam otaknya sebenarnya kan. Apa yang dia lihat tiap harinya di ladang gitu ya, di lahannya, itu kan biasanya nih kalau yang saya tahu di malam hari itu dia memikirkan, wah nggak tidur dia, ya kan abis malam-malam tuh jam 7 tuh biasanya sambil ngopi ngerokok kan, wah tanaman saya hari ini begini, kira-kira apa nih solusinya kan itu kan. Nah makanya peran tadi dari junior agronomis ya kan, kerjasama kita itu pentingnya di situ ya. Nah yang satu lagi sebelum kita tutup nih Bang, itu kan tadi masyarakatnya sudah kita touching, ke petaninya sudah, ke ibu-ibunya sudah, bahkan ke keluarga. Nah peran dari
pemerintah daerah kan penting juga, Bang. Iya. Ya, di lapangan itu kan ada yang namanya PPL. Nah, pola kerjasamanya apakah ada kita dengan pihak dinas ataukah tidak atau bagaimana? Oke. Kalau pengalaman yang sudah terjadi ya, yang Iya. manajemen jalan itu memang pelibatan PPL itu menjadi sebuah hal penting juga. Betul. Sangat penting. Jadi wahana visi biokonversi tidak bisa jalan sendiri. Benar, Pelibatan benar. stakeholder lain, salah satunya penyuluh lapangan sangat penting. Ya. Artinya mereka juga yang punya basis petani sebenarnya. Nah, benar. Mereka Ya. punya basis Basis petani. basis petani. Nah, yang sekarang kami lakukan itu pelibatan mereka, kemudian peningkatan kapasitasnya bagi mereka. Oh, jadi mereka juga di ini juga ya, Iya, sharing lah ya, sharing. sharing ilmu ya. Sharing ilmu. Nah, artinya kalau kemudian jangkauan kami tidak bisa sampai ke wilayah-wilayah yang memang bukan wilayah layanan, teman-teman penyuluh ini bisa sampai ke sana. Kalau di Ternate sendiri sebenarnya ada semacam visi begitu, Pak. Oh, di Ternate ya. Ternate. Kembali lagi ke sejarah dulu sebenarnya. Oh. Bagaimana rempah ini menjadi sebuah hal yang membuat Ternate dikenal dunia. Betul, Jadi betul. mengembalikan kejayaan rempah itu. Marwahnya gitu ya, Ya. marwahnya si rempah ini Rempah itu sebenarnya. dari Ternate gitu ya. Jadi memang ada semacam itu di pemerintah kota ya. Pemerintah kota punya semacam visi ke depan untuk kejayaan rempah itu dikembalikan, loh. Ah, Ini oke, mantap, bicara mantap. Portugis, Spanyol dan lain-lain itu di sini. Di Pak. sini awalnya sejarah. Nah, Iya, iya. sedangkan masalah di petani ada atau masalah di petani, makanya memperbaiki itu yang menjadi visi. Berarti harus kembalikan. sejalan dengan apa yang kita lakukan ya. Mudah-mudahan bisa sinergi lah ya dengan pemerintah kota ya kan, dengan kabupaten-kabupaten yang lainnya. Terima kasih. Siap. Om Abe udah datang jauh-jauh dari Maluku Utara. Salam kami untuk para petani-petani di Maluku Utara. Semoga tanamannya makin subur, makin sehat, hasil pendapatannya juga tercapai 30% ya. Oke, Sobat Bio, cukup kita podcast kita hari ini dengan Bang Abe. Sampai jumpa lagi. Salam biokonversi.